Sekolah merupakan tempat yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi dirinya. Di lingkungan inilah nilai-nilai kemanusiaan, kolaborasi, dan kreativitas tumbuh melalui proses pembelajaran yang mendalam dan transformatif. Sebagai pendidik, saya meyakini bahwa setiap murid memiliki karakteristik, gaya belajar, dan latar belakang yang beragam. Oleh karena itu, pembelajaran perlu dirancang secara berkesadaran agar setiap murid merasa diakui keberadaannya. Bermakna karena terhubung dengan kehidupan nyata serta menyenangkan sehingga mendorong keterlibatan aktif dan rasa ingin tahu mereka. Dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21, guru dituntut untuk berinovasi melalui penggunaan media ajar berbasis teknologi yang interaktif dan adaptif. Melalui pemanfaatan teknologi, pembelajaran tidak hanya menjadi lebih menarik, tetapi juga mendukung murid untuk berpikir kritis, kreatif, dan reflektif, sesuai dengan semangat pembelajaran mendalam yang menjadi ciri guru transformatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afli Sari. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 2 Gunung Talang. Kali ini saya mengikuti lomba GTK Transformatif kategori guru SMA untuk kategori inovasi pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, saya perlu menyiapkan media dulu untuk bisa digunakan di kelas nanti. Mari ikuti perjalanan saya, Bapak Ibu. Saya membuat materi pembelajaran dengan menggunakan Canva. Di sini saya membuat materi yang ada teks disertai dengan video pembelajaran. Untuk videonya, saya menggunakan AI sebagai pengisi suara, di mana kita tinggal memasukkan foto dan teks yang ingin diucapkan, lalu nanti fotonya akan berbicara. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan video dengan materi dan soal latihan lainnya menggunakan articulate storyline agar media yang dihasilkan lebih interaktif. Sebelum mulai pembelajaran, kita membariskan murid dulu di depan kelas. Hal ini juga bagian dari pendidikan sosial maupun karakter. Hal ini mengandung makna menanamkan disiplin dan keteraturan, serta menumbuhkan rasa hormat dan santun kepada guru. Hal ini juga berguna untuk mempersiapkan mental murid agar fokus belajar yang merupakan bagian dari pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Sehat semua pagi ini? Sehat. Ya, baiklah Nanda, hari ini kita akan mempelajari materi tentang korosi. Ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan faktor penyebab terjadinya korosi, dan yang kedua menjelaskan cara pencegahan korosi. Nah, kamu akan mempelajari materinya dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, bagaimana caranya? Nanti kamu baca dulu petunjuk penggunaan MPI-nya, ya. Setelah itu pelajari materi, baru kerjakan soal latihan. Soal latihannya nanti setelah dikerjakan akan diambil nilainya. Ya, ada jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, silakan buka MPI masing-masing di komputernya. Dengan menggunakan MPI, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan siswa belajar secara mandiri. Hal ini karena dengan MPI langsung bisa ada video dan materi di dalamnya. Setelah mempelajari materi, siswa langsung mengerjakan latihan yang sudah include di dalam MPI ini. Sehingga dengan ini pembelajaran langsung paket komplit.
Anda semua, bagaimana perasaannya setelah belajar dengan MPI? Ya, nah silakan kamu isikan refleksi pembelajaran hari ini di menti.com. Kamu ketik di Google, join menti.com, masukkan kodenya. Setelah selesai pembelajaran, maka langkah selanjutnya adalah melakukan refleksi. Refleksi pembelajaran dalam pembelajaran mendalam sangat penting karena menjadi jembatan antara pengalaman belajar dan pemahaman bermakna yang diperoleh murid. Refleksi berfungsi sebagai alat transformasi belajar yang membantu murid menginternalisasi pengetahuan, mengembangkan kesadaran diri, serta membangun makna dari pengalaman belajar. Dengan refleksi, pembelajaran tidak berhenti pada mengetahui, tetapi berkembang menjadi memahami dan menerapkan. Korupsi itu bahasa kitanya, bahasa sehari-harinya adalah ada yang menulis redaks ya, jadi persyaratan memang berkaitan dengan redaksi. Jadi perkara itu reaksi antara apa? Besi dengan udara dan air. Atau air. Pertanyaan ketiga. Sejauh apa pemahamanmu mengenai korupsi? Nah, itu pertanyaan terakhir. Bertepuk tangan, Baikkan Anda, demikian pengarahan kita hari ini tentang materi korupsi. Semuanya paham? Paham, alhamdulillah. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Pembelajaran kimia. Hai, perkenalkan saya Syaura Viola Latiman. Dan saya Boris Beni. Kami dari 12F2. Di sini kami akan menyampaikan kesan dan pesan kami terkait pembelajaran menggunakan MPI. Pembelajaran menggunakan MPI sangatlah menyenangkan karena terdapat video pembelajaran, materi yang lebih ringkas, dan juga latihan soal. Pembelajaran menggunakan komputer lebih mudah dimengerti oleh generasi-generasi seperti kami yang lebih menggunakan gadget untuk pembelajaran, karena langsung ditunjukkan visual-visual yang dapat mudah dipahami dan disimpan oleh memori otak kita lebih lama. Pesannya, semoga pembelajaran menggunakan MPI lebih banyak digunakan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Dewi, guru SMAN 2 Gunung Talang. Dengan penuh kebanggaan, saya ingin menyampaikan sebuah apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Aflilisari, guru kimia SMAN 2 Gunung Talang, atas semangat luar biasa beliau dalam berinovasi dan bertransformasi dalam proses pembelajaran. Melalui berbagai praktik baik yang telah diterapkannya, Ibu Sari berhasil menghadirkan pembelajaran yang kreatif, kolaboratif, dan menyenangkan bagi para murid. Inovasi yang beliau kembangkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil belajar, tetapi juga berfokus pada penguatan karakter murid, serta konsisten menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisal Jakni, guru SMA Negeri 2 Gunung Talang, Kabupaten Solo. Walaupun saya sebagai guru senior di sekolah ini, tapi saya salut sama Ibu Aflilisari karena beliau sangat inovatif terhadap perkembangan zaman dan yang baru yang selalu saya terima dan beliau berikan kepada kami sebagai guru di sekolah ini. Kemudian begitu juga Ibu Aflilisari, selama ini saya lihat banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, kemudian sebagai guru penggerak, malah pelatihan sampai mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai ke tingkat nasional. Demikianlah video pembelajaran saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.